Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi kataba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya serta tarawih. Setelah kita melaksanakan puasa di siang hari, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita ada di 10 yang kedua. Pembagian 10 dan 10 sampai ada 10 yang terakhir itu adalah mengikuti Rasulullah SAW yang mengistimewakan 10 yang terakhir. Artinya dan seyogyanya dan seharusnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu makin lama makin bisa dinikmati, makin lama makin khusyuk, makin lama makin merasakan dan menikmati Ramadan. Nabi buktikan dengan 10 terakhir dengan i'tikaf, bukan hanya puasa dari makan dan minum, bukan hanya puasa meninggalkan dari maksiat, tapi Nabi puasa dari sibuk duniawi antar manusia dan semata-mata sibuk karena Allah Subhanahu wa taala. Disimbolkan dengan i'tikaf, diam di rumah Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat malam hari. Pada saat bersamaan ia mengenang dan membaca firman Allah. Karena kalau kita kepengin diajak bicara oleh Allah dengan membaca Al-Quran, kalau kita ingin bicara kepada Allah dengan cara kita sholat, di bulan Ramadan ini dua-duanya. Hanya di bulan Ramadan kita disunahkan untuk tarawih, tidak di luar Ramadan. Hanya di bulan Ramadan inilah kita didorong untuk baca Al-Quran, disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana diturunnya Al-Quran. Oleh karena itu, dua inilah yang harus menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini pada dasarnya adalah madrasatun insaniyatun, latihan kemanusiaan. Dilatih apa? Rohaninya lebih kuat daripada jasmaninya. 11 bulan kita melatih jasmani, makanan-makanan, minuman, konsumsi yang sifatnya jasmani fisik. Di bulan Ramadan kita mengurangi yang jasmani, memperbanyak dengan yang rohani di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan istimewa latihan kita untuk menjaga amanah dan kejujuran. Itu di bulan Ramadan. Kalau puasa ini adalah hal yang istimewa dibanding yang lain, karena kita tidak tahu mana yang puasa, mana yang tidak, kecuali kita ngaku. Artinya ibadah puasa yang paling intim dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan sholat ketahuan orang, infak zakat diberikan kepada orang, haji dan umroh pergi ke negeri orang. Kemungkinan untuk kita riya, pamer dan seterusnya itu ada kemungkinan besar melibatkan orang. Tetapi puasa tidak melibatkan siapa-siapa, hanya keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu bani adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bi fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap perbuatan anak Adam itu kembali kepada anak Adam sendiri kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya secara khusus. Berbeda dengan sholat ditakar, ya, pahalanya 1, 25, 27 kalau berjemaah. Begitu juga zakat dilipat gandakan kembali pada kita. Begitu juga haji diberi balasan jannah surga. Kita diberikan lebih daripada surga. Apa? Kenikmatan paling besar di surga itu bukan hanya nikmat makan atau bidadari, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, spesial kepada Allah Subhanahu wa taala,
Wa ana ajzi bi, dan aku akan membalasnya. Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan makan dan minum karena aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kesempatan bagi kita untuk menikmati bulan Ramadan. Kita untuk mengukur apakah puasa kita ini diterima atau tidak. Kalau makin hari makin bisa dinikmati. Kalau makin tidak bisa dinikmati, berarti puasa kita kurang berefek. Sama dengan kita mengukur apakah puasa kita diterima atau tidak. Kalau setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Komitmen kepada ibadah kita, komitmen untuk kepekaan sosial berbagi dengan yang lain, kalau lebih naik daripada sebelum Ramadan, berarti kita puasanya punya efek. Tapi kalau ternyata tak ada perubahan atau jangan-jangan lebih buruk daripada sebelum Ramadan, maka puasanya berarti tidak punya efek apa-apa. Jangankan kita mengklaim dapat Lailatul Qadar, puasanya pun barangkali tidak berefek. Mungkin tidak dapat Lailatul Qadar, tapi mungkin hanya ketemunya dengan Abdul Qadir, bukan Lailatul Qadar. Karena kalau kita mendapat Lailatul Qadar, ada perubahan drastis dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan 180 derajat akan berubah di kita. Oleh karena itu di akhir kultum ini saya ingin menyampaikan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Orang bersedekah itu yang paling ringan adalah senyum. Respek kepada orang lain itu adalah sedekah yang paling mudah. Bukan hanya harta saja, bukan. Respek, senyum kepada yang lain. Maka disebut as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah tanda keimanan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka Bapak-Ibu sekalian, yang barangkali kalau dosen saya yakin wajib zakat semua kalau yang dosen. Kalau yang mahasiswa saya nggak tahu, mungkin belum wajib zakat, malah masih mustahik barangkali sebagian dari mahasiswa. Yang sudah berkewajiban zakat atau zakat fitrah, mahasiswa pun juga kewajiban zakat fitrah. Bisa dikeluarkan dari sekarang. Barangkali ada tetangga, keluarga atau teman kita yang kekurangan bisa dipakai zakat. Apakah zakat fitrah atau zakat umat? Jangan nunggu di akhir Ramadan. Sehingga di 10 terakhir bulan Ramadan, teman-teman kita, saudara kita nggak lagi goyang soal pulang lebaran, soal buat lebaran, tapi sudah tercukupkan dengan zakat kita. Jadi keluarkan lebih cepat. Memang aulanya yang lebih utamanya di akhir. Tetapi ada yang karena urgensi kebutuhan kita tentu dikeluarkan lebih dulu juga karena kebutuhan kemaslahatan kepada yang lain. Oleh karena itu, Bapak sekalian, keluarkan kedermawanan kita. Kalau di Arab, negara-negara Muslim itu rebutan untuk memberi buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri yanqus min ajrihi syai'an. Orang yang berikan buka puasa pada orang yang berpuasa dapat pahala persis sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita mau puasa 30 hari nunggu 1 bulan. Kalau kita dengan cara buka puasa bersama, maka kalau yang diundang 100, maka 100 orang itulah kita dapat pahalanya. Bahkan di Indonesia ini saking toleransinya, bagaimana antar umat beragama, tidak puasa tetapi buka puasanya bareng-bareng. Betapa toleransinya. Ya. Jadi kita sudah yang berpuasa toleran, yang tidak puasa pun toleran. Saya tadi baru buka puasa itu di acara seminar sekaligus akhir dengan buka puasa itu di Kempinski yang mengadakan Perbanas. Saya tahu di dalamnya itu pesertanya banyak yang non-muslim, tapi mereka tidak makan nunggu sampai maghrib juga. Dan kita yakin umat Islam ini akan maju kalau cara puasa dipakai dalam kehidupan kita. Karena orang Islam yang paling disiplin adalah buka puasa. Tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita latihan di bulan Ramadan ini. Dan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, fayudarisul Quran, tadarrus Al-Quran. Jadi tadarrus, ada yang baca, ada yang mendengar, ada yang baca, ada yang dengar. Itu dalilnya Nabi. Bukan bid'ah, bukan hal yang baru. Di sebelahnya ada Zaid bin Sabit. Jadi susunan Al-Quran Al-Fatihah sampai An-Nas itu tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril hina yalqahu fi Ramadan. Setiap Ramadan hatam sekali Nabi. Disaksikan oleh Zaid bin Sabit. Sehingga ketika pencatatan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah cara Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Di akhir hayat Nabi, Nabi hatam 2 kali.
Kalau Imam Abi Qatadah setiap hari biasa 7 hari hatam sekali, pas Ramadan 3 hari sekali, pas 10 terakhir Ramadan setiap hari hatam Quran. Imam Syafi'i selama Ramadan hatam 60 kali. Kita sudah hatam berapa kali? Tinggal ditanya saja. Kita senang imam baca lanjut, itu sama dengan di pesantren saya. Rakaat pertama adalah bagian dari urutan khataman, rakaat kedua membaca surat pendek dari Al-Hakumut Takasur, itu biar nggak lupa udah rakaat berapa. Itu cara untuk kita mengulang-ulang dari bacaan Al-Quran. Jadi yang nggak bisa monggo ngaji, yang sudah bisa, oh saya belum hafal, itu malah pahalanya lebih besar karena perjuangannya lebih besar. Biar kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar dan sukses, diterima oleh Allah dan mendapat Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita